Mudah-mudahan kita bisa selesaikan yang bab ini, kalau bisa masuk ke osilator ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita terakhir itu kemarin sampai filter orde 2 pasif ya. High pass filter ya, high pass filter orde 2 pasif. Nah, contohnya kemarin adalah ini ya, dua buah yang digandeng, tetapi nanti kita harus mengubah frekuensi cut off-nya bergeser ke kanan ya, dengan membagi besarnya ini. Nah, sehingga dapatlah R yang kita ubah ya. Nah, saya ambil contoh simulasinya langsung ya. Kalau nggak kita ubah, hanya kita gandeng langsung, maka frekuensi yang tadinya 8 kilo ya, kalau kita hitung 8 kilo, dia akan bergeser ke kiri. Kalau low ke kiri ya, ini ya, ya. Sehingga dia nanti dia ke kanan ya, kalau low ke kiri. Tetap aja dia ini harusnya 8 ya, itu gandeng. Ininya 40 dikali benar. Tapi dia di sini kita lihat dia untuk minus 3 dB-nya itu adalah sekitar ini ya, nah, ini ya 19 kilo lebih ya, karena ini masih 19 kilo lah ya. Nah, kemudian ini jika R1, R2-nya tetap sama. Ya, R1, R2, C1, C2. Kita kali 10 R1, kita bagi 10 R2, C2, ya. C2-nya dibagi 10, R1-nya dikali 10, ini dia pengurangannya tidak terlalu jauh. Ya. Dari 8 kilo yang harusnya ya, ada minus 3 dB, dia belum apa sudah diloloskan. Harusnya kan 8 ya. Ini 13 kilo baru dia di filter. Jadi ada 8 sampai 13 tadi ya. Ini hampir sama ya. Ini 19, ini 13. Masih tetap walaupun kita kali. Makanya R-nya harus kita ubah dengan pembagi tadi. Sebelumnya dia dikali itunya, ya, tapi dia di besarannya ya. Dibagi dengan 0, berarti dia akan lebih. Ini dia. Ya. Nanti dia akan kita, apa namanya, hasilnya itu kan frekuensi cut off-nya kita bagi dengan 2 pangkat 1/n-1. Sehingga dia 1/n-1, 2 pangkat 1/n-1 itu adalah dia lebih kecil dari 1, sehingga dia akan bergeser ya ke... Nah, ini dia. 5 ya, dari 400 tadi 250 jadi lebih besar ya. Kalau low diperkecil. Karena dia yang harusnya diloloskan dia sudah blok. Frekuensinya lebih besar, 3 dB-nya. Ini dia diperbesar. Ayah lu mau tugas kan di Shopee Jo kan? Lebih besar. Boxnya ada colokan dua kan bang ya? Kalau buat dia baca TV gue satu bisa satu gua. Urus kabar tar 30 meter. Ini dia. Jadi R-nya kita ubah, tapi tetap dengan mengali 10 dan membagi 10 R1 dan R2, C1, C2 ya. Nah ini ya, ini lebih dikit, 8 kiloan ya, 8 kilo. Nah itu dia high pass filter, kebalikannya dari perilakunya dengan low pass filter. Kalau low pass filter, R-nya ini kita turunkan, karena dia dikali dengan 2 pangkat akar 2 pangkat setengah kurang 1. 2 pangkat setengah itu adalah 1,4 dikurang 1 berarti 0,4 diakarkan ya. Maka dia akan lebih kecil. Kemudian dibagi dengan yang lebih kecil berarti lebih besar ya, makanya R-nya kita besarkan. Sehingga yang tujuannya tadi ini 40 dekade tadi ya, 40 dB per dekade dapat. Tapi dengan frekuensi yang tetap. Nah, kalau kita hanya langsung saja dia akan bergeser ke kiri, ke kanan.
Jadi yang harusnya sudah diblok dia belum. Harusnya ke 8 nih. 8 kilo yang diblok, di sini dia baru di filter adalah pada saat sudah sekitar 20 kilo. Ya, 19 kalau kita perhitungannya ya. Kalau di dalam prakteknya ini ini dia yang kita ini kan kali 10 13 kilo. Nah, sekarang kita masuk ke filter yang berikutnya yang disebut dengan band pass filter. Nah, band pass filter itu berarti dia bandnya itu terbatas. Ya, kalau ini kan tidak. Loss-nya itu pokoknya ke kanan, pokoknya dari cut off sampai seterusnya nggak ada batas. Kalau low masih ada sebenarnya sampai 0 gitu ya. Jadi kalau 0 masih ada, kalau nggak ada batas. Nah, sedangkan band pass filter, dia itu ada batas atas, ada batas bawahnya. Kalau low dia batas atasnya saja, batas bawahnya saja, batas atas tidak ada. Kalau high batas atasnya saja, batas bawahnya bebas. Kemudian band pass dia ada batas atas dan batas bawah. Dia bisa kita buat untuk jalur lebar tadi ya. Untuk jalur lebar bisa kita buat dari apa namanya high dan low pass filter. Jadi high dulu deh ya, high karena dia harus kita blok dulu yang sebelah kirinya. Yang diloloskan kan high-nya, baru di atas high-nya itu baru kita low-nya. Jadi dia seperti ini. C1 ya, R1 C2-nya untuk apa namanya? Ini low-nya, ini high. Untuk jalur lebar, untuk jalur sempit juga bisa. Seperti ini dia nanti. Sehingga dia mempunyai frekuensi atas dan frekuensi bawah. Disebut frekuensi lower yang lebih rendah, frekuensi higher yang lebih tinggi. Sehingga bandwidth-nya batasnya jelas. Antara frekuensi yang tertinggi dikurangi frekuensi rendah. Itu dia disebut bandwidth. Lebar pita bahasa kita. Nah, responsifnya seperti ini. Nah, dia band pass filter itu minimal di orde 2. Tidak ada orde 1 ya. Orde 2 kenapa? Karena di sini yang low-nya sendiri, C-nya ya, lihat C-nya ya. Low punya sendiri, high punya sendiri. Jadi dia cuman roll on dan roll off-nya 20 dB per dekade, bukan 40 seperti yang ini. Ya. Berarti kan 40 langsung ke kiri. Atau nanti kalau low pass filter ke kanan 40-nya kan. Nah, kalau sini dia 20 ke kiri, 20 ke kanan, totalnya ke 40 gitu. Ini 20 bukan 40. Dia orde 2 bukan dia 40 ya, karena dia ada roll on dan roll off kiri dan kanan. Nah, frekuensi cut off rendah dan frekuensi cut off tinggi. Frekuensi cut off rendah bisa kita buat dari low high pass filter untuk jalur lebar. Yang Q-nya adalah lebih rendah dari lebih dua ke bawah gitu ya. Untuk Q yang besar ini dia jalur sempit. Malah bisa buat dengan ini, nanti dia ada rangkaian sendiri nanti. Nah, sehingga kalau kita ingin ini 40 dB berarti kita kaskade seperti ini. Hanya yang low-nya juga kaskade. Tapi ingat frekuensinya dengan R yang sudah diubah. Dan kali 10 bagi 10 antara C dan R. Sehingga cut off-nya tadi dapat. Frekuensi yang sama. Kalau kita mau dari 10 sampai 100. 10 gitu ya. Kalau ini kan aslinya 20 dB per dekade. Minus 20 dB per dekade. Kalau kita mau 40 dB, berarti kita kaskade saja. Tapi dia mau ubah R-nya. Untuk high-nya, kita dapat frekuensi 3 dB-nya adalah dia dikali dengan akar setengah. Dikali, ya, dibagi nanti untuk frekuensi 3 dB-nya yang ini ya. Yang low. Kalau high-nya dia dikali. Supaya dia lebih besar. Ini ya. Ya, lebih kecil. Karena kan 0, ya, bagi 1,4 dikurangi 1 berarti 0,4 berarti dia 0, ya. Sehingga dia akan bergeser ke kiri. Besarnya pembaginya ini ya. Sehingga R kita ubah seperti yang ini. Nah, ini kita ambil contohnya. Frekuensi cut off sama ya, kiri kanan. Cuma ini R untuk low dan satu R untuk high. Sehingga nanti frekuensi resonansi atau frekuensi tertinggi nih. Nah, di sini dia frekuensi tertinggi ada di tengah ya. Di sini pada fasanya nih ya. Ini pada
apanya namanya amplitudonya. Nah, di tengah-tengah, tapi dia bukan linear kiri kanan ya. Frekuensi tinggi itu adalah akar dari frekuensi rendah dikali tinggi. Kan? Kalau dia jalur sempit bisa frekuensi rendah ditambah frekuensi tinggi bagi 2. Itu jalur sempit, frekuensi center. Siapa? Di sini kan dia naik sebenarnya. Naik, bukan langsung sini ya naik. Naik pelan sampai puncaknya di sini tengah ya. Di sini turun sampai minus 3 dB. Ini dari minus 3 dB naik sampai puncak 0 dB ya. Jadi ini sebenarnya bukan lurus seperti ini agak lurus. Makanya dia sinilah frekuensi senternya, frekuensi resonansi. Nah, terus yang tertinggi. Ini mirip dengan waktu apa? Oh ya ini ya, baru di sini ya resonansi. Oscilasi pada saat RLC ya. Jadi dia ada frekuensi tengah namanya senter. Bukan dia ini dibagi 2 ya. Kalau itu jalur sempit ada akar dari FL dikali FH. Diakarkan. Ya. Kalau jalur sempit boleh kita frekuensi rendah ditambah frekuensi tinggi bagi 2. Karena dia adalah dalam semilog ya. Sebentar ya, ini kemudian sebentar. Nah, ini kita ambil contohnya. Band pass filter ya, yang terdiri dari high pass filter dan low pass filter. Di mana, makanya hati-hati, frekuensi high pass filter yang kiri ini harus lebih rendah dari frekuensi low pass filter. Supaya ada bandnya. Jadi ini katakan dapatnya 10 kilo, berarti ini 15 atau 20 kilo gitu ya. Jangan dibalik, ini yang 15, ini yang 10. Jadi jadi salah nanti ya. Jadi dari sini kita coba. Nah, gimana frekuensi cut off-nya sama. CL ya untuk high-nya adalah separ 2 pi RC R1 C1. Ini sama juga seper 2 pi R2 C2. Punya 2 respon frekuensi. Yang di mana hasil ini harus lebih kecil, lebih tinggi daripada ini. Tinggal lihat ininya C-nya ya kan, ini dalam piko, ini dalam nano. Mana yang lebih besar? Ya ini ya, ini yang lebih besar kan. Ini kalau dia lebih besar, sepernya berarti dia akan lebih kecil. Semakin kecil sepernya dia akan semakin besar nih. Piko. Nano itu 10 pangkat min 9, piko itu 10 pangkat 12. Kan mili 3, mikro 6, nano, piko, farad. Ini setengah nano. Ini 15. Setengah nano lebih dikit ini 15. Jadi sama nih R-nya. Apakah? Karena dia lebih kecil berarti karena di seper ya, rumusnya adalah separ 2 pi. Nah, ini ya. Nah, kalau dia makin kecil di bawah, hasil makin besar. Umpamanya 1 dibagi 1, ya dapatnya 1. Kalau makin besar ya 1 bagi 10 dapat 0,1. Tapi 1 dibagi 0,1, ya dapatnya 10. 1 dibagi 0,01 dapatnya 100. Makin kecil dia makin besar ya, kalau dibagi. Kalau makin besar pembaginya ya hasilnya semakin kecil. Nah ini dia, makanya di sini ini 0,5 nano atau 560 piko ya, ini 15. Ini R-nya sama, berarti high and low pass filter, karena R dulu ya, RC, ini akan lebih besar. Karena C-nya lebih besar, berarti pembaginya lebih besar, sehingga dia lebih kecil. Ya. Nah kita hitung. Kita lihat hitungannya, nanti baru kita gambarkan respon frekuensinya. Kita dulu ya, kita lihat ini dulu. Nah, ini dia sebentar ya. Jadi cara mencarinya sama, hanya berbeda C ya, R-nya sama, ya. Sehingga nanti frekuensi cut off high pass filter ya, atau yang frekuensi yang lebih rendah ya nih. Low, ini bukan low itu berarti bukan dia low pass filter ya, cuma frekuensi yang rendah berarti di sini dia adalah high pass filter. Separ 2 pi FC RC.
R-nya 10 kilo, ininya adalah 15 nano, ya, 2 kali 3,4 dikali 10 kilo, 15 nano. Nano 10 pangkat 9 kan, ini dikurangin kilo, jadi 10 pangkat 6. 1 juta nanti kan, dibagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 15. Nano itu 1 miliar, ini ya, kilo ya, kilonya dengan nano tinggal mikro, naik ke atas, mikro menjadi mega. 1 juta dibagi 2 kali 3,14 dikali 10 dikali 15. Dapatnya 1.600 Hz atau 1 kilo lah ya, kita bulatkan. Dia akan beroff pada frekuensi 3 dB-nya sama dengan frekuensi cut off. Karena orde 1 untuk dia orde 1. Untuk dia orde 1. Tapi keseluruhannya di orde 2. Karena di sebelah juga ada C-nya. Nah, untuk frekuensi cut off yang tinggi atau low pass filter kan ini high ya. Frekuensinya rendah tapi high pass filter. Frekuensinya tinggi tapi low pass filter. Jadi dalam band pass. Kalau kebalik dia menjadi band stop, tetapi tidak bisa untuk jalur lebar. Ini kan untuk jalur lebar. Seper 2 pi R2C2. R-nya sama 10 kilo, C2-nya tadi adalah 560 pico. Pico adalah kalau dari nano 10 pangkat 9, ini 10 pangkat 12. Kilo, nah pangkat 3 ya, min 12 tinggal pangkat 9. Nah, kan ke atas dia menjadi tera 1 miliar ya. Dibagi dengan ini tadi. Nah, dapatnya adalah 28 kHz. Frekuensi cut off dan 3 dB-nya sama, min 3 dB ya, karena dia orde 1. Karena dia ini dikali dengan akar 2 pangkat 1 per 1 sama dengan 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, akar 1, 1 kali dikurangi 2 kilo. Ya. Ini untuk menentukan penguatan pada masing-masing. Kita cari Z-nya kan, SL dan Z. Yang satu lagi sama ya, R dan Z. Ya, yang untuk high dia adalah outputnya, nanti dia untuk high dia adalah R, sedangkan low adalah XC. Ini dia. XC yang frekuensi rendah ya, apanya? 2 dikali pi F. Karena DCL untuk C-nya yang kecil ya. 1,61 kilo tadi 15 picofarad. Bentar 15 nano ya, bukan 15 pico. 15 nano. Yang di atas. 15 nano ya. Yang di bawah baru pico. 560 malah ya, kembali. Ini 15 nano. Yang ini 500, ya, bukan 650 ya, 560 ya, 560. Kebalik. Angkanya kebalik. 560. Nano emang ya. 560. Ini pico, ini atas nano. Nah. XC-nya 10. Ini untuk mencari adalah Z ya, untuk mencari Z atau impedansinya. Sehingga impedansi untuk low atau frekuensi rendah adalah akar R1 kodrat ditambah X CL kodrat yang frekuensi rendah tadi ya, 1 kilo. Sama ya 10 kilo didapatnya. Ini 14,142 kilo. Ini sama. 10 kilo juga dapatnya sama dia kan. Nah, ini ya Z-nya, sehingga kita carilah penguatannya untuk menentukan nanti roll out dan roll on-nya frekuensi tersebut. Nah, frekuensi dapat tadi 1 kilo dan 1 kilo 28 kilo ya. Nah, bandnya. Frekuensinya mana? Ini 0,7. PA perfein yang low ya itu ya, yang frekuensi rendah ya. Bukan low pass filter, ini frekuensi rendah adalah high pass filter. Tapi frekuensi yang rendah 10 kilo dibagi Z. Z tadi 14, 10 dapat 0,7. Ya, PL sama, kebetulan nilainya sama. Sama dia. Jadi dia untuk AVL-nya, penguatan AVL dalam dB 20 0,7071 dapat minus 3 dB. Kurang nanti saya lihat hitungannya.
tepatnya ya. Kemudian untuk high-nya sama. Nah, nanti dia untuk roll on-nya adalah 20 dB per dekade pada frekuensi 1,01 kilo. Kemudian yang satu lagi titiknya adalah karena high dia ke kiri ya, dari 100 kilo menjadi 100,6 ini kilonya nggak ada. Nah, 1 kilo, dia ke kirinya menjadi 106 Hz. 106,1 Hz. Minus 23. Karena dia mulainya bukan dari 0 dB ya, tapi dari minus 3, makanya minus 23. Kemudian yang 28 kilonya, roll on ya, kalau ini roll off, ini roll on. Nah, ini roll on, ini roll off ya. Ini dari bawah ke atas, ini atas ke bawah yang launya. 20 dB per dekade pada frekuensi 28 kHz. Kemudian kalau tadi ini dia berkurang 1 dekade ya, dari 1 kilo menjadi 100, ini dia naik dari 28 kilo menjadi 284 atau 284,4 ya kita bulatkan. Dan minus 23. Nanti saya lihatin dulu ini ya, sehingga nanti frekuensi tengahnya mana? Nah, frekuensi resonansinya atau frekuensi senternya adalah bukan 1 kilo ditambah 28 bagi 2, kalau 1 kilo tambah 8, dapatnya 14,5 ya, 14,5. Kita bulatkan lagi 14, 15 paling dikit. Jadi dapatnya 5,5 lah kita bulatkan. Karena dia akar dari 1 kilo, 60 Hz dikali 28,420 Hz. Diakarkan, dikali baru diakarkan 5 kilo. Nah, kenapa itu nanti kita lihat dari karena dia tengah-tengah. Harus kalau tengah-tengah itu kan 1 sama 1 ditambah 28 kan 29, 14,5 harusnya kan. Nah, karena dia tidak linear, karena dia dalam log. Ini kita lihat dari ininya dulu ya. Excel-nya saya lihat dulu. Kita lihat ininya, apa namanya, besarannya tadi. Lihat dulu. Kita Excel-nya sebentar ya. Nah, di sini tambah frekuensi tengah ya, atau frekuensi center. Tengahnya itu bukan ini aktif. Jadi band pass filter. Nah, di sini ya. Saya ya, tadi dia dapatnya frekuensi launya R1-nya 10 kilo sama R2-nya adalah 15 nano. Kemudian C2-nya adalah 560 piko 10 pangkat 9. Kita kisah sini kan. 11, 12, 560, 10 pangkat min 12. Ini biar ini saya jadikan ini supaya pangkatnya kelihatan. Sebenarnya. Dia pakai sertifikat angka sama. Nah, ya. 2 pangkat 10 pangkat 8 kan? Jadi 15 pangkat min 8 min 9. Ini kan 1,5 pangkat 10 pangkat 8 min 8 sama dengan 15 10 pangkat min 9. Ini 5,6 10 min 10 pangkat min 10 sama dengan 560 10 pangkat min 12 atau 56 10 min 11. Tapi min 11 tidak ada nama itunya, maka kita jadikan 12. Kalau enggak pangkat 3 min 3. Karena pangkat 3 ada kilo min 3 mili. Kalau enggak pangkat 6 min 6. Pangkat 6 adalah mega. Pangkat 6 adalah mega, min 6 adalah mikro.
Kita itu untuk ininya ya. Nah, ini kan pangkat 10. Nah, atau kita jadikan pangkat 9, berarti artinya apa? Ke kiri Pak ininya panahnya. Ini dibagi 10, ini dikali 10. Sehingga dia 0,56 10 pangkat 9 atau 0,56 nano. Sama dengan 560 piko. Nah, ini kalau kita ke bawah kan, berarti dia ke kiri 0,15 10 pangkat 9 adalah nano. Ya, 0,15 nano. Atau kita ke atas, nah, ini ya, dia ini dibagi, ini dikali, ini 15 ya, 15 nano. Kalau jadikan pangkat 6 mikro, ini dia dikurangi 2 pangkatnya kan, berarti dia dibagi 100, ini dikali 100, berarti 150 mikro. Sama adik ya, 150 mikro sama dengan 15 nano. Atau 1,5 10 pangkat 8. 10 pangkat nggak ada namanya ya. Tuh ya, bisa kita sama-sama nano bisa. Ini kita turunkan 1. Jadi dia kalau ini dibagi berarti dikalikan 56 nano. Ini jadi nano dikali. Ini di apa? Dibagi 10 kan? Ini dikali 10, 15. Ini dikali 10. Berarti ini dibagi 10. 0,56 nah, sama ya. Ini dia. Frekuensi rendah 1 kilo ya, 1,6. Frekuensi tingginya 28,48 lah kita kan. Sehingga dapat XC1-nya atau reaktasi kapasitifnya 10 kilo, XC2-nya reaktasi kapasitif itunya juga 1 kilo sama kebetulan 10 kilo ya. Nah, kemudian Z1-nya adalah akar daripada R kuadrat ditambah dengan XC. R-nya di sini tadi ya, ada 10 kilo ya. 10 kilo. R1 adalah 10 kilo. Sehingga di sini dia akar dari 10 kilo ditambah dengan XC1 10 kilo. Nah, kodak tadi ya, ini 10 kilo kodak, akar dari 10 kilo kodak ditambah 10 kilo kodak. Nampaknya ini adalah 14 kilo lebih dikit. 14,14. Z2-nya sama, kebetulan sama. Sehingga AV-nya penguatannya dalam dB, ya, penguatannya dalam dB ya. Penguatannya ini, penguatannya dulu, kalinya dalam kali, berarti dia adalah untuk R, berarti R di XL ya, dia XL1 nih 10.000 dibagi 14.000. Ini. Kemudian juga untuk apa namanya, ya ini yang low itu R ya. C, SL dibagi Z. Kemudian yang high-nya adalah R dibagi Z. Kebetulan SC dan SC sama, sehingga besarnya sama. Dan dB-nya dikali 20 log 0,7. Di bawah 1, log di bawah 1 itu nilainya adalah lebih kecil dari 1 ya. Karena dia minus 3. Sedangkan log 1 itu adalah 0. Log 10 adalah kalau bulat-bulat enak, log 10 2, log 100 3. Log 1/100 ya ini dia. Minus log 0,1 nah sama dengan 10 ini ya. Kalau kita tulis 0,1. Kan kali 20. Ini kali 20 ya, kali 20 ya. Dapatnya 1 nih. Log 0,1 1, min 1. Log 001 min 2. Dapatnya jadi 200 nanti. Ya. Berarti kalau di bawah 1 dia jadi min. Karena ini dikali 20 log ya. Sama. Nah, frekuensi tingginya nih tadi adalah akar dari frekuensi tinggi dikali frekuensi rendah. Frekuensi tinggi dikali frekuensi rendah diakarkan. Dapatnya 5,5 lah. Nah, nanti kita lihat di simulasinya dulu ya. Simulasinya dulu. Baru kita lihat gimana membuat respon frekuensinya. Bandpass filter, sebentar ini dia ketutup ya sama ini, saya naikin dulu. Bandpass filter.
Oh, ini lainnya. Sebentar. Salah nih. Dulu ya. Band pass filter nilainya beda nih. 265 400 salah ya. Bukan yang ini. Kita dulu. Band pass filter pasif. Iya, nilainya adalah 10 kilo dengan 15 nano ya, 10 kilo dengan 15. Dan 560 nano. Ini masih belum, sebentar ya. Apakah kita ubah aja nanti itu, sebentar. Dan pas filter. Nah, ini dia. Ini saya share, sebentar. Di sini kita istirahat ya. Nah, ini ya. 15 nano, 560 pico. 10 kilo, 10 kilo. Kaki setengahnya 5,5 tadi ya. Nah, ini lihat. Yang satu kilo ya. Sebelah kirinya adalah 1 kilo. Bentar, misalnya ini. Nah, frekuensi low high-nya adalah pada minus 3 dB dia adalah sekitar 1 kilo. Nah, 1 kilo ya. Nih. Kemudian 28 kilo frekuensi tingginya untuk low pass filternya. Minus 3, 18 kilo, lebih kurang 18 kilo ya. Nah, 28 kilo ya, kok 28 kilo ya. Nah inilah. Nah, 28 kilo ini lebih dikit kan. Frekuensi tengahnya 5,5 tadi kan. Nah, pada saat ininya 0 ini. FR-nya pada puncaknya. Ini pada saat dia sekitar 0, dia dapatnya kira-kira 5,5 kilo. Ini masih belum. Nah, ini ya. Nah. Tengah deh tadi ya. Kita di sini lah 0, 5,5 kilo ya, setengahnya. Nah, nanti kita habis ini kita lihat gimana dalam ini kan tidak kelihatan, ini linear ya kotaknya ini ya, bukan dalam log. Sehingga nanti kita lihat dalam log gimana frekuensi tengah ini kok dapatnya 5,5. Kok bukan satu di antara 1 sampai 28 itu kan 28 lah ya. Ininya dibagi 2 kan 14 lebih itu 14. 2,5 lah ya, 9. Nah, tapi kok dia dapatnya itu adalah 5. Nah, karena dia digambarkan ini bukan di dalam linear ya, di dalam log. Nanti akan kita lihatkan respon frekuensinya nanti. Sama frekuensi cut off rendah, cut off tinggi, sama frekuensi center atau frekuensi osilasi ya. Berarti pada saat itulah amplitudo tertinggi. Baik high pass filter maupun low pass filter. Setelah itu dia akan menurun, ke kiri dia menurun, ke kanan dia juga menurun. Bisa lihat tadi sini ya. Ketika habis sholat kita ini kan. Nah, kalau kita geser ke kiri dia dibinjam dulu. Nah, terus nanti dia baru pas ininya baru turun lagi ke bawah. Ini semakin besar kan. Nah, ini kan 0 paling tinggi kan, 0 dB paling tinggi ya. Kanan juga. Nanti setelah 28 dia turun, baru turun lagi. Makin minim makin gede. Ini kan mendekati 0, 0, ya. Kiri dia makin besar lagi nih, 0,6 dia kan naik lagi. Nah, 0,7 kan. Karena nanti 0,6 naik lagi. Nah, itu disebut frekuensi center atau frekuensi resonansi, frekuensi amplitudo tertinggi pada frekuensi itu. Nah, itu frekuensi center. Nah, sekarang kita istirahat dulu, lebih kurang 15 menit ya, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi ya. Sekarang kita masuk ke
bagian terakhir untuk filter pasif. Tapi ini nggak bisa dibuat dari filter pasif karena dia jalurnya kalau kita buat jalur lebar ini dia akan rugi ya. Karena yang stop yang diambil stopnya kan. Yang stop ini adalah sekecil mungkin kita buat. Artinya apa? Dia adalah batas dari suatu band pass filter tertentu dengan band pass filter tertentu. Jadi tidak boleh langsung. Nah, kalau langsung nanti terjadilah interferensi di perbatasan antara kanal yang satu dengan kanal yang lain. Sehingga tidak boleh seperti itu. Sehingga umpamanya radio, dari radio 1 ke radio 2 ada tempat kosong sedikit. Jadi karena kosong itu kita buat sedikit, makanya tidak bisa dibuat dia dengan filter jalur lebar. Rugi karena jalur-jalur yang mau kita blok ya tidak dipergunakan. Nah, yang lebar itu harusnya yang dipergunakan. Nanti dia masuk ke filter aktif nanti dia. Gunaannya jarang ya, dia hanya untuk pembatas karena memang nggak digunakan supaya tidak terjadi interferensi atau saling mengganggu antara kanal satu dengan kanal yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke filter aktif. Filter aktif sama dengan filter pasif, dia terdiri dari low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Nah, di sini bisa kita ganti band stop filter nanti filter aktif. Nah, filter aktif dia terdiri dari sama dengan tadi RLC, kemudian ada komponen aktifnya. Di sini komponen aktif yang banyak digunakan adalah op-amp. Kita ada belajar di dasar teknika op-amp. Penguat lebih besar dari satu, penguat bisa sama dengan satu, penguat lebih kecil daripada satu. Nah, yang pertama adalah ini low pass filter, order 1 karena C1, penguatnya adalah penguat 1. Sehingga dia R1 dan R2-nya sama, sehingga nanti dia R2 dibagi R1 sehingga 1. Jadi benar-benar pada saat 0 dB dia on-nya. Nanti kita lihat di simulasinya nanti kelihatan ini ya. 0 dB. Ini adalah 1. Kemudian di penguat itu bisa lebih besar dari 1 atau nanti lebih kecil dari frekuensi cut-off-nya sama. Karena di sini dia tidak ada R-nya di filter ya, sini R-nya tidak ada ya, dia frekuensi cut-off-nya adalah 2 pi R1 C1. Nanti kalau ada R untuk penguat di sini, nanti baru di R-nya nanti lebih dari 1 ya. Ini betul yang pertama. Yang kedua adalah penguatan yang bisa lebih besar, penguatan yang lebih besar dari R1. Bukan lebih besar, bisa ya, lebih besar. Berapapun nilai R1 dan R2 pasti penguatannya lebih besar daripada 1. Karena nanti adalah besar penguatannya adalah R2 per R1 ditambah 1. Ya, karena ini minus ini adalah fasanya ya, terbalik fasa. Penguatannya minus. Kalau tadi dia 1 ya. Inputnya positif. Berarti dia nanti fasanya sama dengan input dan output sama. Kalau input yang di sini nanti berarti fasanya terbalik fasa. Ini dia besarnya di dasar elektronika kita bahas bahwa besar penguatan lebih besar dari 1 adalah R2 per R1 ditambah dengan 1. Jadi berapapun besar R2, karena R tidak mungkin min. Sehingga berapapun dia pasti namanya R1-nya jauh lebih besar, ya. Tetap aja 0,00 sekian kan, tetap ditambah 1 dia lebih besar. Pasti dia hanya mendekati 1. Jika R1 jauh lebih besar daripada R2, maka dia mendekati 1 sekian di atas. Tapi tidak akan berat 1, hanya mendekati. Tetapi jika R2-nya lebih besar daripada 1, penguatan lebih besar. Jauh lebih besar daripada 1. Kemudian yang ketiga adalah AV-nya ya. Jadi di filternya sama. 1/2 pi R3C1. Karena R1, R2-nya digunakan untuk penguatannya. Sehingga dia tidak selalu di minus 3 dB. Tergantung dari penguatannya. AV-nya. Jadi berapapun R, ya dia pasti lebih besar daripada 1. Karena R tidak bisa negatif, tidak negatif. Bisa sama. Karena di filternya ini kan R3 dan C1. Ya. Kemudian, nah di sini. Nah di sini dia penguatannya bisa lebih besar daripada 1. Ini dia negatif nanti ya. Fasanya. Ini kan positif semua. Input yang di positif. Sehingga outputnya nanti positif. Fasanya sama. Nah ini dia negatif. Nah, untuk low pass filter dia adalah R2 dibagi R1. Jika R2-nya lebih besar, minus ya, minus R2, R1.
lebih besar daripada R1, makanya dia penguatannya lebih besar daripada 1, pasang terbalik. Jika R2-nya kecil daripada 1, dia penguatan lebih kecil daripada 1. Dan di sini R2-nya dia adalah ini ya, R1 dengan C1-nya, 2-nya ini dia berpengaruh terhadap penguatan dan terhadap frekuensi cut off. Seperti misalnya ini. Akhirnya min R2 per R1. Jika R2 lebih besar daripada R1, berarti penguatan lebih besar. Fasanya terbalik ya, maka min ini adalah fasa. Ya, ini adalah fasa. Kemudian jika R1-nya lebih besar, berarti dia lebih besar daripada 1. Nah, frekuensi cut off-nya, nah, R2 dan C1 ya, ini dia. Jadi R2 ini memiliki dua fungsi, satu sebagai penguat R2 per R1, satu sebagai frekuensi resonans, frekuensi cut off. RC. Ini dia, frekuensi cut off. Jadi di mana pada C-nya berada ya. Tadi kan di mana C-nya berada. Nah, di C-nya di sini. Ya. Nah, kalau ini bukan di sini, karena mati R3. Ini sama, ini kadang-kadang R lain ya, ini aja. Nah, itulah 3 bentuk dari low pass filter maupun high pass filter, cuma high pass filter ini kebalik nanti. C-nya yang double ya, R-nya. Artinya ini minus, ini per R2, di mana R dan C-nya itu dia berada. Ini kita ambil contoh yang penguatannya lebih besar daripada 1. Kalau penguatan 1 dia sama dengan low filter pasif ya. Di mana R1-nya adalah 12 kilo, C1-nya 680 pikofarad, kemudian penguatannya R1-nya 1 kilo, R2-nya 39 kilo. Sehingga 39 dibagi 1 dikali ditambah 1, berarti 40. Jadi 20 log 40. Nah, nanti kita coba. Oh, yang tadi belum saya gambarkan ininya ya, yang bandpass ya, bandpass untuk simulasi apanya? Respon frekuensinya ya, bandpass lupa. Nah, sebelum saya masuk, bandpassnya saya inikan dulu. Bentuk respon frekuensinya. Ada 2 frekuensi tadi, 1 kilo, ini tadi dia yang low. 1, ini kita ambil kan 1, ini minus 3 yang bawah. Ini 20 dB per dekade, berarti dari 1 kilo menjadi 100. Dia kan 1 kilo lebih dikit tadi ya. 1 kilo berapa gitu. Nah, ini dia kan titiknya. Dari sini dia naik di sini nih sebenarnya, puncaknya di sini. Nanti kita bahas puncaknya. Ini dulu baru yang 28. 28 kilo 1 dekadenya 280. Kali ini 1 kilo 1 dekadenya ke kiri. Berarti kurang 10. Berarti dari ininya dikali 0,1. Kalau ini dikali 10 ke kanan. 1 kilo dikali 0,1 dapat 100. 100 lebih dikit itu ya. Ini 20 dB per dekade. Ada orde 2, karena ini 20 dB, ini 20 dB. Makanya disebut orde 2. Kalau low sebaik 20 dB-nya 2 kali ke sini ya. Jadi 40 dB. Atau di sini 40 dB. Nah, ini dia. 28 ke kanannya 250, berarti ini minus 3, 28 ke kanannya minus 23 dB. Ini minus 23 sama. Minus 23 untuk 100, minus 23 untuk 280. Minus 3 untuk 1 kilo, minus 3 untuk yang 28 kilo. Dihubungkan. Ini sebenarnya beloknya ke sini, di sini. Ini puncaknya. Nah, di sini frekuensi tengahnya. Ini lihat. Tengah ada digambarkan. Tengah ada digambarkan. Kalau kita jadikan 28 bagi 2 tadi, 14, di sini dia. 10 ya, 10, nah sini dia. Kan 20 nih, nah kira sini. Kan salah. Nah, dekat dia ke high. Ini ke high sama jarak. Makanya ini adalah akar daripada 1 kilo dikali 24 kilo. 1 kilo dikali 24 kilo diakarkan. Ini 5,5 kita bulatkan. Yang tengah nih. Kalau 14 di sini. Ini 10 ya ini 20 ya kita 14 sini. Dia ke sini jauh, ke yang low-nya, ke high-nya dekat. Tapi dia bukan frekuensi center namanya. Center itu kan di tengah. Center itu adalah di antara jarak ke kiri dan ke kanan sama. Tapi kalau jalurnya sempit, 5 dengan 6 itu bisa kita gunakan. Begitu tinggi dengan rendah, bagi 5 dengan 6, 11. 11 bagi 2, 5,5. Ini sama juga kan. Tapi kalau ini enggak. 1 tambah 28, 29 bagi 2 adalah 14,5. Nah, di sini dia. Sini. Salah jadinya kan, bukan frekuensi center. Makanya ini diakarkan. Tapi kalau 5 dikali 6, 30 diakarkan ya sama juga. Ada 30. 20 diakarkan namanya. Dia hampir sama. Cek dulu ya.
30 diakarkan ya. Nah, dapatnya kira-kira ya 5 kali 6 tadi ya, 5 dikali 6, 5 dengan 6 ya. Kalau di aritmatika kan dia kan 5,5 ya. Ini dia 5,47 ya, sama 5,5 juga. Sama. Jadi kalau jalur sempit, umpamanya nih, jalur sempit ya, nah bisa kita bagi dua. Umpamanya nih, frekuensi cut off rendahnya 5 kilo atau sarah ya, 5 kilo sini. Kilo ya. 5 kilo, tertingginya 6 kilo. Berarti misalnya kalau kita 5 di tambah 6 dibagi 2 dapatnya 5,5 kan. Tapi 5 dikali 6, 30 diakarkan juga 5,5. 5,5 kurang dikit ya. Sama. Jadi kalau jalur sempit itu dia, nah cukup kita gunakan aritmatika biasa. Rata-rata. 5 dengan 6 berapa rata-ratanya? Ya 5 ditambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6, 11 dibagi 2. 5,5. Kalau dia digunakan akar juga sama. 5 dikali 6 diakarkan akar 30 ya 5,47 ya, hampir 5,5 juga kan. Jadi dekat. Nah, itu kenapa jalur sempit boleh kita gunakan rata-rata aljabar. Nah, itu yang tadi yang belum tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh daripada filter aktif, low pass filter, penguatan lebih besar daripada 1 dulu. Tadi dia. Penguatannya nih 39 dibagi 1 ditambah 1. Dapatnya 40. Baru 20 log 40. Dapatnya 32 dB. Aktif ya. Nah, frekuensi cut off-nya 1/2 R3C1. Ketiganya 12, C1-nya adalah 68. Jadi ya. Bentar ya. Kita lagi sebentar, lagi. Bentar ya, saya ini dulu sebentar. Bahas yang ininya. Contohnya. Jadi ya, R2-nya ini 39 dibagi 1 dapat 39 kilo ya. 39.000 dibagi 1.000 dapat 39 tambah 40. AC dalam dB, penguatan dalam dB 20 log 40 dapat 32 dB. Itu bukan berarti dia roll off-nya jadi kurangi minus 3 dB, berarti 29. Frekuensi cut off-nya R yang di depan 12 kilo dengan 680 piko 1 per 2 dikali pi dikali 12 kilo dikali 600 piko. Piko naik ke atas, ini kilo ya, 12, 3, ini 12, jadi pangkat 9. 10 pangkat ini adalah 6 mega, ini adalah giga ya. 1 miliar dibagi 52,24. 2 kali 12 dikali 3,14 dikali 640. 52.244,8. Dapatnya 19,5 kilo. Jadi ini ya, pada saat 19,5 kilo turun minus 3 dB dari 32 ya. Baru karena low misal ke kanan berarti 195 kilo. Nah, kita ambil simulasinya dulu sebelum kita ini dia ya. Gambar. Cuman ini linear. 19,5 tadi, kita 20 ya. Kilo ya. Minus 3 dB. 2 10 pangkat 4. Pangkat itu adalah 10.000 dikali 2, 20.000. Nah, kita lihat ini simulasinya. Band pass
band low pass filter aktif. Low pass filter aktif. Menguat lebih besar daripada 1 ya. Menguat lebih besar daripada 1. Set. Oke. 12 kilo, R3-nya di sini tadi ya. Ini R1-nya 39, R2-nya 1 kilo, R3-nya adalah, dan bisa kita ganti R3 nih ya. Karena sesuai dengan rumus kita. Sebenarnya pokoknya R di filternya ya, karena di penguatnya. Nah, kalau kita copy dia nggak bisa, karena diurut ya R. Nanti kita cek di atas 19,5 ya, kata belakang sekitar 20 ya. Nah, ini nggak kelihatan di atasnya kan? Karena dia naik, kalau ini kan 0 dB. Jadi kita lihat nanti di 19,5 tadi ya, sebentar. Lihat dulu. 19,5 ya, hampir 20 ya, 19,5 ya. Nah, ini kelihatan ya, kalau kemarin kan sini, baru turun kan? Kelihatan. Jadi dia 32 dB ya, berarti 29 ya. Masih 32 kan nih? 32 dB. Kita di sekitar 29 dB nanti. Nah, ya. Ya, ini kan kalau kita minus 3 ya nih. Jauh. 165 dia kan, karena dia bukan minus 3 dB-nya. Dikira di 19 tadi. 32, 29 dB ya. Kurang ya. Sini tadi ya. Nah, yang tadi. Nah, kelihatan sininya. Nah, penguatannya lebih besar daripada kita lihat respon frekuensinya yang dari ini ya. Bisa tutup dulu yang tadi biar kebanyakan. Low pass filter aktif ya. Satu kafe jadi kita tidak bisa lagi menentukan nolnya bebas ya, karena dia penguatannya bisa lebih besar dari itu. Kemarin kan nol boleh di sini, karena turun ke bawah ya, kecuali yang RLC. Nah, RLC dia juga sama penguatannya, riaknya tapi ya bukan penguatan riaknya yang menggeser frekuensi. Ini dia 39 1, ininya 19,5 tadi ya, kita 19,5. Kemudian ke kanannya karena low 195. Ini dia
minus 3-nya bukan dari 0, minus 3-nya dari 32, sehingga dia 29 ya. 29. 29 dikurangi 20 kan, tinggal 9. Jadi dia di atas semua ya. 9 dB pun dia masih di atas. Minus 3 dB-nya di sini. Nah, 19,5 ke kanannya. Jadi bedanya di sini aja. Kemarin kan 0 selalu sini. 0 minus 3 ya. 0 minus 3 itu ke kiri ke kanan. Ini dia penguatannya dulu dalam dB 32, kemudian baru dikali apa 70%-nya tadi ya. Minus 3 dB. No, dikali 0,7 tadi ya. Minus 3 dB baru dia turun. Pada 19,5 kilo. Dan semuanya nih sampai di sini pun masih di atas 9 dB. Jadi dia lebih besar dari S1. Idealnya nih minus 20 dB. Itu contoh yang sebentar nih bisa share nggak? Bentar, ya. Itu contoh respon frekuensinya ya, respon frekuensi daripada filter aktif. Yang penguatannya filter aktif itu bisa penguatan bisa lebih besar dari satu, kecil atau sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, yang kita contohkan ada sama dengan ini ya. Pasti dia log 1 ya 0, minus 3 aja ya sama dengan filter pasif. Tapi ini tidak akan terjadi riak. Ya, itu terjadi RLCD ya, tidak akan terjadi riak. Nah, kalau nanti order 2 sama, kita kaskade di sininya, tapi ingat frekuensinya di sini dia ini hanya ke atasnya aja ya, penguatannya aja nih. Namanya penguat ya. Op-amp ini sebagai penguat hanya untuk amplitudonya ke atas saja. Tidak ada hubungannya dengan frekuensi adalah. Cuma nanti yang ada satu yang dia berpengaruh di sini. Untuk high tapi ya, high pass filter. Itu penguatan yang lebih besar daripada 1, R2 per R1 ditambah 1. Fasanya sefasa. Nah, kita lihat benar nggak sefasa. Input dan output itu sama. Fasanya ya, besarannya ada penguatan lebih besar dari 1 ya. Ini dia saya ambil dulu yang di bawah 19 ya. Yang 19 tadi ya, 10 ini masih. Jadi dia. Ada 10 kilo ya. Nah, itu penguatannya harus kita kurangi. Penguatan lebih besar ya. Ininya saya kecilkan. Karena penguatannya 40 kali tadi kan. Ini ya. Besar catat. Input sinus outputnya jadi segitiga ya. Ya, mili ya. 10 mili tadi. Nah, kelihatan dia sepasangnya. Nah, ya. Sama-sama ke atas. Tapi masih ada kok nggak dempet gitu ya, nggak dempet. Ini ya. Kalau kita jadikan sama-sama 10 nanti nggak kelihatan. Nah, ini penguatannya per kali ya. Kalau sama-sama saya buat 200 yang merahnya nggak kelihatan. Nah, kan? Ini skalanya kita ubah. Satu dia 20, yang satunya lain. Ini input sama-sama atas. Sefasa namanya. Tapi walaupun dia masih ada perbedaan fasanya ya. Output itu tertinggal daripada input. So, itu udah belajar di pengukuran RC kan, kan makin RC. Kalau CR outputnya mendahului. Yang biru output ya. Ini input di sini mulai startnya kan. Output itu. Yang lihat yang pertama. Atau mulai terakhir ya. Nah, jadi kan ini inputnya yang terakhir. Input, ini output. Input sudah mulai di sini, outputnya baru di sini. Makanya tersebut tertinggal. Tapi sama-sama ke atas. Kalau minus nanti dia terbalik fasa nanti. Nanti yang low high pass filter kita. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang lain, kita lihat dulu ya yang lainnya. Aktif ya, semuanya aktif. Tugas sama saya kasih. Nah, ini
Nanti untuk lock high juga penting. Yang dimana penguatan di sini dia bisa lebih besar, bisa lebih kecil tergantung dari R2 dan R1. Kalau yang tadi, berapapun besar R2, berapapun besar R1, pasti penguatannya lebih besar dari tersebut. Walaupun nanti sedikit, umpamanya R12 ini jauh lebih kecil dari R1. Dia mendekati 1. Tapi tidak akan pernah 1. Di 1,00 sekian. Gitu ya. Sehingga kalau di perbandingan input output itu dia hampir sama. Nah, kalau di sini dia tergantung R2 lebih besar dari R1. Kalau ini kan dalam kilo ya, 43 kilo, ini 20. Kan ini 43.000, ini 220, ya pasti lebih besar R2. Tapi penguatan lebih besar daripada 1. Tapi jika ini dibalik umpamanya, R1-nya yang 43 kilo ini, pasti lebih besar. Tapi frekuensi berubah. Ada frekuensi di sini ya. 1/2 pi R-nya R2, C-nya C1. Tidak R sini. Sama dengan di sini tadi ya. Nah, ini R yang di sini. Nah, kalau tidak, bukan R yang di input di sini. Yang masuk. Itu yang di sini. Inputnya negatif, berarti dia terbalik fasa. Nanti kita lihat contohnya. Jawabannya ya. Jadi dia lebih besar ya, kita ambil lebih besar. Nanti di simulasi kita coba untuk kita yang R1-nya yang kita ini kan ganti. Dengan R2, kalau R2 dia akan mengubah frekuensi. Di R1-nya kita besarkan, nanti dia akan berkecil, tapi frekuensinya sama. Kita lihat ya. Jawabannya, nanti baru kita lihat ininya lagi. Sebentar dulu nih. Nah, ini di sini ya. Responnya sudah ada, tinggal kita simulasi dulu. Ini saya tambahkan waktunya ya, sampai 7:30 lah ya. Supaya karena kita yang libur kemarin. Karena kita minggu depan terakhir. Habis itu langsung ujian. Lihat. Baru nanti kita simulasikan. Nah, ini dia tadi ya. Salah. Yang jawabannya. Nih. Penguatannya adalah R2 per R1 43 kilo dibagi dengan 220. Minusnya adalah fasanya. Jadi jangan nanti untuk lognya jangan diminuskan ya. Kalau diminuskan nanti dia menjadi error. Jadi tidak ada log itu besarnya minus. Dia kecil 0,0 sekian bisa. 43.000 dibagi 220 minus 195. 20 log. Nah, ingat ini jangan pakai minus. 195. Kalau kamu minus kan, ini contohnya saya buat dari Excel. Minus, ya, saya tampilkan Excel ya. Supaya tahu bahwa tidak boleh diminuskan. Kalkulator sama deh ya. Saya cari Excel-nya dulu ya. Nah, di sini aja saya tampilkan di bawah. Nah, nanti saya besarkan. Nah, ini ya. Pokoknya 195 tadi ya. Minus 195. Rumusnya sama dengan, ya, ini adalah 20 log AV ya. Ini AV. Nah, 20 AV. Ini 20 dikali ya. Ya. Nanti gimana yang minus? Gimana yang minus gitu ya? Yang kita bulatkan nanti. Ya, bulatkan jadi 46 lah ya. Jadi dapatnya kira 46. 46 kali ya. Ini belum ada besaran nih. Nah, kalau ini gimana? Seperti ininya minus ya. Minus 195 berapa? Nah, 6. Error kan? Jadi tidak boleh minus. Jadi minus itu adalah fasanya, bukan besaran realnya ya. Jadi fasanya terbalik. Nah, gimana kita lihatnya? Lihatnya nanti di input outputnya. Jadi dia 46 atau 45,8 ya. Susah nanti 46 aja kita belakangnya lebih dari setengah ya. Nah, frekuensinya dia di R yang R3 ya, R3. Apa? Di R2.
ya, di sini. Seperdua pi R2 43 kilo C. Bukan di sini. Kalau yang tadi, R-nya yang ini. Ya, positif. Yang negatif dia R-nya. R yang di sini. Ya, 43 kilo, dapatnya 37 kilo Hz. Nah, dari 33 itu, nanti penguatan ini dalam dB 46. 46 ke atas, nanti 43 ya, minus 3 dB-nya, 43 dB. Ke kanannya nanti pada 43 dB itu adalah 37 kilo. Ke kanannya 370 kilo, 43 dikurangi 20, 23 ya. Respon frekuensinya nanti kita tambahkan. Responnya seperti inilah. Berapa tadi dia? Besarannya adalah 37. 40 lebih, ini 20. Ini 50. Nah, sini nih. 4 1000. 10.000 ya. Nah, 50.000 nih. Nah, di sini jadi ini kan 46 tadi ya. Nah, minus 3 di sini. Nah, detailnya nanti kita akan lihatkan. Kita simulasikan dulu ya. Kita simulasikan dulu. Kita penguat lebih besar daripada 1 ya. Penguat lebih besar daripada 1. Penguat 1 nggak usah kita ini kan, karena sudah mirip dengan filter pasif. Tapi dia frekuensinya juga berbeda ya. Pasif dengan aktif itu di sini. Nah, ini dia. Saya share. Nanti baru kita lihatkan bentuk respon frekuensinya yang lebih detail tadi ya. Yang bab 3 tadi ya. Ini. Kita jalankan dulu. Nah, ini tinggi dia, kelihatan. Berapa tadi dia penguatannya? 46 dB ya, 46 dB. Atas. Jadi 46 dB di sini. 46 nih, 5,8 ya nih. 5,8 nih. 5,8. Jadi baru turun nanti sedikit dia di 43-an ya. Kapannya berapa tadi? Sebentar, frekuensinya 37 kilo ya. Ini kirasin dia 100 kilo. Nah, kita lihatkan respon frekuensi yang lebih detail. Kita saya cari dulu ya. Ini, oh ini udah. Nah, ini dia. Kilo ini salah nih. Ini betul salah nih. Dia 37 kilo ya, bukan 370 ya. Nah, sebentar. Cek dulu. 37 kilo Hz. 37.000 ya. Nah, 300 ini dia bukan kilo nih. Ini 1 Hz. Dulu. Ini ya 1 kilo. Ini 10 kilo. Ini 3,77 370 ya. Kilo ya. Enggak, ini salah. Nah, benar. Cuman ke atasnya dia 46 ya. Nah, ini salah nih.
Sebentar dulu masalah. Saya ini dulu ya. Stop dulu ini biar cepat. Sedikit nol ke bawah. Atasnya saya ganti dari 46 tadi ya. 46 dikurang 3, 43 sini dia. 46 ini yang ini ya, 3. Ini 10. 0 minus 10 ya. 0 10 20. Nah, ini lagi sebentar. Ya, pas. 40. Nanti di sini 30. 20, 10, benar kan? 10. Ini saya 10-nya saya ini dulu biar kelihatan. Ini 10 ya. 10. Ya 10. Nah, ini ya. Di sininya 20. 30. Bisa semua terlalu ribet. Penting ini tadi. Sama nolnya ya, biar ketahuan. 0, jadi tidak sampai minus dia ya. Nanti di sini nanti dia yang di bawahnya ini adalah 43 dikurang dengan 20 berarti dia 23. Nah, ini 23-nya dulu. 23 nih. Tidak ada minusnya ya, karena dia puncaknya 46. 3 dB-nya 43 dB. 43, 37 kilo, kemudian 370 atau 0,37 mega ya, berarti dia di minus di 23. Karena 43 dikurang 20 dapatnya 27. 370, 43 karena 46 dikurang 3 minus 3 dB-nya 30 kilo. 20 dB per dekade roll off. Tadi lupa ganti tuh yang contoh sebelumnya itu 426 ya. Nah ini dia R. Nah gimana? Nah disimulasi kita ini kan ya. Pemuatannya ini kan lebih besar daripada 1, jauh lebih besar ya, bukan lebih besar lagi, jauh lebih besar. Jadi jangan kita ubah untuk frekuensi yang sama ya. Frekuensinya tadi adalah dapatnya 37 kilo. Jadi ininya yang saya besarkan. 47 kilo. Kita lihat outputnya dulu ya, baru kita ganti. Ini dia 37, berarti di bawah 37 loh ya. 1 kilo. Ini juga mili ya, nanti kalau nggak cacat nanti. Karena pemuatannya lebih besar daripada tadi. 10 kilo ya. Atau 30 kilo. Nah, outputnya dulu kita lihat. Yang lebih besar ya, nanti jika R-nya jangan R ini berubah, frekuensinya berubah. Ini dia dalam mili ya, 10 mili. Ini jauh ke atas, ini kita ini dulu. Pemuatannya lebih besar ya. Pemuatannya lebih besar ya. Satu saya ini kan. Jadi ke 10 aja. Ini dari 200 kali ya nih ya. Ini hanya 5. Atau tadi kan 10. Nah. Untuk V-nya ya. Sama fasanya ke atas ya, karena dia inputnya, nah ini ya fasanya ya. Negatif tadi, negatif.
bawa dia ke atas nih. Gimana kalau kita ininya kita sama, katakan kita samakan lah 430 atau 50 aja nih, 50 kilo ya. 50 kilo. Frekuensinya tetap. Ya. Jadi dia bisa untuk rangkaian ini ya, tergantung dari R2 dan R1-nya. Yang kita ubah R2-nya untuk frekuensi yang nggak berubah ya, frekuensi tidak berubah. Ini dari frekuensi tidak berubah. Tapi output-nya yang berubah. Nah, ya kan? Output-nya 10 mili ini juga lebih kecil ya. Ya, 10 mili dia output-nya malah lebih kecil. Ini sama ya skalanya nih. Ini kan dari tengah dia kan separuh dia. Ini separuh ke atas belum? Ini atas bawah. Tuh dia. Kalau ini turun ini fasanya terbalik. Saya ke bawah ya. Ini ke atas nih ke bawah. Makanya dia minus. Nah, ini saya kembalikan. Nah, ini pemutar lebih besar di 1, tadi 220 ya. 270 ohm. Jadi ininya 46 dB. Bagaimana pemuatannya lebih besar daripada 100 ya. 100 berapa? 125 tadi ya. Sebentar saja. 195 kali output berbanding input. Nah, itu dia. Nah, di sini kita bikin lagi untuk ini aja ya. 7 menit lagi. Sebentar. Itu tugasnya nggak usah nanti ujian aja langsung. Maaf, aku putus tadi ya. Aku putus jaringannya. Sudah 7:30 ya. Nanti sedikit lagi ya pengantar untuk minggu depan aja. Contohnya minggu depan kita bahas. Kita masuk ke filter yang kedua aktif. Kalau tadi ada 3 bentuk sebenarnya ya. Contohnya kita ambil 2 karena yang penguat sama dengan 1 itu dia mirip dengan filter pasif. Nah, nanti dia mulai dari 0 dB ya, karena 20 log 1 adalah 0 ya. Dia 0 dB sehingga minus 3 dB ke bawah roll off 20 dB 4 dekade sama. Cuman dia pasti satunya. Nah, dia tidak perlu lagi kita mencari XC kemudian Z ya, karena ini penguatannya ini. Sini dia hanya untuk frekuensi cut off. Kalau pasif, kalau ini nggak ada, berarti untuk outputnya itu dia dari R kan, ini outputnya sini R. Sedangkan outputnya dia output daripada of M ya, sehingga dia outputnya di sini. Kalau di sini, output di sini dia adalah R, ini ya itu ya R per Z ya. Kalau low nanti XC per Z. Nah, kita tidak perlu menjadi Z sama XC-nya. Cukup dia sini penguatannya. Ya, dia pasti 1 di sini ya. Kalau sini kan dia nanti di bawah 1 kan 0,7 biasanya ya rata-rata. Kecuali yang RLC itu bisa naik bisa turun. Ini sama dengan low pass filter tadi, dia C-nya di depan duluan ya, berarti dia kalau ini apanya nanti ini juga seperti fasa yang mendahului outputnya mendahului input nanti ya, karena dia positif, tidak persis dia 0.
tergantung dari besar C dan R-nya. Itu kita ada belajar di pengukuran besar listrik ya, rangkaian RC dan CR ya. Sehingga kalau nggak ada ini ya, tapi dengan op-amp ini besar penguatannya tergantung dari op-amp-nya, bukan dari R dan Z. Kalau tadi XC dan Z ya, kalau tadi XC dan Z. Ya. Yang lebih ini. Nah, XC, Z. Z-nya dua-duanya, XC-nya ini. Ini sama juga dia, C dengan ini ya. XC dan Z. Kalau ini nggak ada di pasif ya, nggak ada R ini, nggak ada. Ini kan penguatannya nih, yang ini aja, RC. Nah di sini dia CR, tapi penguatannya adalah tergantung dari op-amp. Di sini ada frekuensi, sama dengan 1/2 pi R1 C1. Penguatannya sama dengan 1. Jadi di 0 di plus persis. Kalau low dia 0,7 tadi kan, ini dia di 0. Jadi minus 3 dB-nya turun 1 dB ini kan contoh. Nanti kita ambil contoh. Kemudian yang kedua, penguatan lebih besar daripada 1. Yang tadi yang kedua ya. R2 per R1 ditambah 1. Sedangkan frekuensi cut-off-nya adalah 1/2 pi R3 C1. Fasanya output mendahului input. Kalau yang tadi, input mendahului output. Itu kebanyakan, input itu kebanyakan. Kalau ini, output mendahului input. Dia padahal output belakangan kan, tetapi dia dulu fasanya daripada input. Nah, ini yang berbeda dengan yang tadi dia. Kalau tadi kan frekuensi sama. Itu frekuensi sama. 1/2 pi R1 C2. Kalau tadi kan 1/2 pi C1 R2 kan. Soal penguatannya R1 dibagi R2 minus. Nah, sini dia C2 dibagi C1, di mana C itu adalah XC-nya ya. XC-nya adalah 1/2 pi FC. Nah, C2-nya seperti di FC, nah, ini kan. XC2 min XC1. Minus ya, minus XC2. Di mana XC2 itu adalah 1/2 pi FC. Sedangkan XC1-nya itu perkalian silang tuh ya, dalam balik 1/2 pi F1. Sehingga dibalik 2 pi FC1. Ini kan sebenarnya di bawah sini nih. Bawah lagi. Per 1/2 pi FC1. Sehingga setengah dibagi setengah bersama dengan setengah dikali 2/1. Ini dia. Ini setengahnya nih 2/1. Sehingga 2 pi-nya dicoret, F-nya dicoret, tinggal C1 per C2. Penguatannya C1 per C2. Kalau R dia R2 per R1. Ini kebalikannya. Untuk penguatan yang bisa lebih besar atau lebih kecil. Tergantung jika C1-nya lebih besar dari C2, di penguatan lebih besar dari R1. Nah, bukan di sini dia. Tadi kan ini yang lebih besar ya. Pasti besar. Ini enggak. Yang ininya yang lebih besar. Nah, ini bedanya sedikit dibandingkan low pass filter dengan high pass filter. Untuk aktif ya. Kalau pasif sama. Kalau dia RC ya RC. Ini dia penguatannya C2 per C1. Karena C1 per C2. Karena ini kan C2 per C1. Jadi besarnya nanti adalah besar XC1 itu adalah XC2 1/2 pi FC2. Ini 1/2 pi XC1. Sehingga XC2 di atas, di bawah nih 1/2 pi FC. Dibagi 1/2 pi FC1. Sehingga naik FC1-nya. Ini tinggal 2 pi FC1 dibagi 2 pi FC2. 2 pi F sama. Jadi 1. Coret. Tinggal C2 per C1. Minus ya. Minus. Minus C2 per C1. Jadi dia C1 per C2. Jadi. Kalau tadi R2 per R1. Kebalikannya dia. Nah, itu contohnya nanti kita akan minggu depan kita bahas. Yang kita balik aja yang tadi. Ini penguatan 2 ya, penguatannya 2. Supaya nggak terlalu tinggi. Nanti minggu depan kita bahas high pass filter penguatan lebih besar daripada 1, kemudian bisa lebih besar dan lebih kecil yang menggunakan ini tadi ya. Kalau yang sama dengan 1 nggak usah sama dengan ini ya, sama dengan apa namanya pasif.
Tapi kita tidak perlu mencari XC di sini sama Z. Nah, penguatan tergantung dari of N. Tinggal kita tadi frekuensi cut off-nya saja. Kalau nggak ini, AV-nya kita cari dengan R dan Z. XC dan Z. XC, ini R dan Z ya. Berarti Z itu ada XC ya. Berarti XC dan R cari. R dapat, XC-nya dicari. Baru cari Z. Oke ya. Jadi penguatannya tidak perlu kita cari AV-nya. Berapa satu? Blok 1 ya 0. Kalau ini kan AV per AV out per VIN. Kalau ini sedangkan VIN-nya XC dengan R. Ini dia totalnya XC kuadrat ditambah R kuadrat diakarkan. Outputnya ini. R dibagi dengan Z. Nah, kalau ini tidak perlu. Outputnya udah langsung 1. Walaupun dia mirip nanti gambarnya ya, tapi proses mencari AV itu berbeda. Ini langsung 1. Karena di sini R-nya tidak ada. Langsung umpan balik kabel jumper. Sehingga dia apa yang obat di sini ini yang masuk sini. Sehingga dia penguatannya sama dengan 1. Nah, ininya saya lihatin dulu ininya untuk melihatkan penguatan 1 aja ya. Itu nggak perlu kita bahas ininya. Apa namanya? Respon frekuensinya, kemudian frekuensi cut off-nya gitu ya. Nah, ini dia sama dengan 1 ya. Nah, ini saya. Jadi kenapa nggak ini kan ya mirip dengan tapi kita tidak perlu mencari XC tadi dengan Z. Nah, ini dia jumper ya. Ini kan RC. Berarti dia low pass filter. Nah, dia tidak akan gambarnya akan kelihatan di sini. Nah, ini tadi kan. Nih, kalau tadi yang lebih besar satu kan di atas. Ini nolnya di sini ya, nolnya di sini. Tidak bisa kita geser. Kalau dari similog bisa kita geser nolnya di sini supaya ada penguatan. Nah, kalau similog kamu tidak nol di sini, kita penguatan di mana? Kan? -3 nih. Nah, -3. 2 -3. Ini, nah, 1 kilo ya. Sama. Nah, kita lihat outputnya. Ini berapa? Ini saya ini dulu. Ini di sini nih ya, biar double. Kita lihat outputnya. Kita kasih ini di 1 tadi ya, ini kilo aja kita. Kilo. Lihat. Berapa tadi hasilnya sebentar dulu saya lihat hasilnya ya. Supaya nanti antara input dan outputnya itu pada saat yang sama. Ini itu terus kita dulunya kilo 14-an saya kurang di sini. Supaya dia di acuan kalian ya. Input dan output sampai sama. Tapi kalau udah lewat di batas ini, saya buat nanti 50 kilo gitu ya pokoknya. Berarti kan dia udah lewat ini nih. Berarti dia baru akan turun. Nah, ini kan dikira 18-an ya, 18 kilo ya. Nah, dengan masih 5 tadi saya buat ya, masih 5. Saya jadikan 50 kilo. Nah, ya outputnya turun ya. Karena sudah di frekuensi yang di blok. Outputnya turun nggak ada artinya dia. Tapi kalau dia kecil, nah, di bawah ini tadi masih 7 lah, 10 aja, 10 masih. Oh kan? 10. Walaupun nggak jauh beda. Itu ya, motor 1. Tidak perlu kita menghitung-hitung ini. Tapi dia
1 itu di bawah frekuensi cut off-nya. Ini kan RC ya, berarti dari 0 sampai frekuensi cut off. Contohnya adalah 1/2 pi 22 kilo 390 kilo. Di atas itu berarti dia akan penguatannya akan berkurang. Atunasinya tidak 1 lagi. Penguatannya tidak. Atunasinya 1 sampai dia frekuensi cut off. Nah, itu nanti kan makanya yang penguat 1 tidak saya ambil contohnya ya. Sama aja dia. Cuman kalau di pasif kita mencari dulu AV-nya ya. Kalau ini enggak, AV-nya dapat 1, udah. Log 1 ya 0 ya. Dari itu dia ke frekuensi cut off, kemudian 1 dekade ke kanan minus 20 dB ke bawah, udah. Nah, sampai di situ kuliah kita nanti minggu depan juga kita tambah ya waktunya ya, karena terakhir itu. Sampai di mana aja pun nanti ya kita ini kan. Mudah-mudahan dapat kita masuk sedikit ke osilator.